Kepada Allah pengharapanku,
besar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidup. Salam, Amanginang, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baik yang mengikuti secara live streaming di rumah atau dimanapun Amanginang berada. Selamat sore, selamat hari Minggu. Biar kebaktian kita semakin hikmat. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 11. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Pada ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 198, Andaikan Yesus. Pada minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 424, kita nyanyikan ayat 2 dan 4. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya yang ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Allah tentang pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 441 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel tertulis dalam Wahyu 5, dimulai dengan ayat ke-11 sampai dengan ayat 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 574. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Shalom. Warta Minggu tanggal 1 Mei 2022. Bagian 1 Romawi pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 1 Mei 2022 adalah Minggu Misericordias Domini. Ngok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik minggu, percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah mahamu. Bagian nomor 2 dari 1 Romawi, berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi keluarga calon situa Ricardo Arthur Sirait, Ibu Stefani Mariana Borusinabela dari WIK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Bagian yang ketiga, sakramen baptisan kudus. Hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022 pada kebaktian pukul 10 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Keramat Jati sebanyak 7 orang, terdiri dari 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagian keempat, rencana pernikahan. Pertama, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Arnold Juanda Siringoringo, Jemaat HKBP Keramat Jati dari WIK Kalisari, anak dari Bapak M. Siringoringo, Ibu Sumarni Borusuditonga, dengan tunangannya Lin Teresia Julia Simamora Purba, putri dari Bapak Wasker Simamora Purba, Ibu Hicarotua Boru Silaban, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WIK Keramat Jati 1. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 masuk pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Yang kedua, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Benny William Sihombing, anak dari Bapak Maler Sihombing almarhum, Ibu HS Berumanalu almarhumah, Jemaat HKBP Keramat Jati dari WIK BS Taman Harapan, dengan tunangannya Santri Afrina Berumalau, putri dari Bapak Jugan Malau, Ibu Herlina Borusiahan, Jemaat HKBP Resort Cikampak, Distrik 26 Labuan Batu, Resort Cikampak. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, masuk pukul 9 WIB di HKI Haryara Silaban, Resort Karunia Silangit. Tuhan memberkati. Bagian kelima, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Prandes Reynaldo Sitio, Ibu Melisa Jocelyn Borunapitupulu yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Sarbini 3 nomor 16,
RT 07 RW 06 Kelurahan Makassar, WIK Makassar 2. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Bagian 2 Rumawi pelayanan marturia. Nomor 1, pencarian talenta atau music hunt. Seksi musik membuka kesempatan bagi jemaat yang mempunyai bakat talenta dalam vokal atau alat musik, gitar, drum, piano, organ, biola, saksofon, trompet, musik tradisional, dan lain-lain, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan musik di kegiatan ibadah gereja. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan minat, dapat menghubungi kontak berikut. Pertama, Alicia Boru Siregar, nomor 081287543090. Yang kedua, Thomas Sormin, nomor telepon 089655810633. Bagian yang ketiga, Rumawi pelayanan kasih atau diakonia. Pada hari Sabtu 14 Mei 2022, Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan seminar parenting, pola asuh anak dan remaja di era digital, yang akan diikuti oleh orang tua sekolah minggu dan orang tua remaja, bertempat di gedung gereja. Bagian 4 Rumawi lain-lain. Pertanyaan WIK dapat kita baca di warta jemaat yang sudah dikirimkan melalui WA WIK masing-masing. Bagian 4 nomor 2, program tahun kesehatan tahun 2022, bulan keluarga dan PA bersama keluarga dapat kita baca di warta yang sudah dikirim di WIK masing-masing. Bagian 4 nomor 3, persembahan perpuluhan. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Mei 2022, kita akan menyampaikan persembahan perpuluhan. Persembahan perpuluhan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan gereja. Warta tambahan. Pertanyaan WIK di rumah keluarga P Manalu Inang Sintua N Boru Sibarani di WIK Keramat Jati 1. Demikian warta Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 222 sambil mengumpulkan persembahan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya juga menyampaikan salam selamat hari Minggu untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Minggu sore hari ini secara live streaming, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, atau saudara-saudari kami yang kami kasihi, yang ada di rumah atau yang ada di tempat bekerja. Secara khusus untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah di rumah atau bahkan di rumah sakit. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kekuatan melalui firman yang akan kita dengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita fokus, berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan penuturan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan mengikuti dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah artikel CNN di akhir tahun 2021. Salah satu artikel yang ditulis mengatakan dan mengungkapkan sebuah fakta bahwa dunia semakin hari semakin dipenuhi oleh orang yang jumlah depresi, frustasi, dan stres terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan ketika pandemi COVID, jumlah orang yang stres, frustasi, dan depresi meningkat sangat drastis. Khususnya di Indonesia, dituliskan di sana bahwa Jakarta masuk kota dengan tingkat stres yang sangat tinggi di dunia. Oleh karena itu tidak heran jika banyak sekali orang, bahkan anak muda, selalu mengatakan kami perlu healing terapi. Perlu suasana baru, perlu tempat baru untuk menghilangkan frustasi dan stres ini, depresi ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudari apakah pernah mengalami suatu momen di mana Bapak Ibu saudara-saudari depresi atau stres karena mungkin beban pekerjaan yang banyak, atau muda-mudi di mana tuntutan pekerjaan
di tempat bekerjamu cukup banyak, atau pemuda-pemudi di mana mungkin pasanganmu terlalu menuntut banyak, bisa juga itu membuat orang stres. Kadang kalau sebelum punya pacar dia stres, sudah punya pacar lebih stres. Kasihan sekali ya. Artinya ternyata di setiap lini kehidupan berbagai usia selalu dan mungkin didapati orang-orang yang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, stres atau depresi. Dan stres ini adalah sebenarnya sebuah tekanan dari masalah yang selalu mengejar. Jadi kalau ada masalah lalu dikejar-kejar terus dengan masalah itu yang namanya stres. Dipikirkan terus. Misalkan dalam hal ekonomi ada tagihannya yang setiap bulan terus dikejar dan dia pikirkan, itu stres. Atau yang lainnya, deadline, mengumpulkan tugas, harusnya dia kerjakan tapi dia tidak kerjakan, akhirnya dikejar-kejar terus oleh tugas-tugas dari kampus, dari sekolah, itu juga bisa menimbulkan stres. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak berlebihan jika saya mengatakan setiap orang mungkin pernah mengalami stres dalam hidupnya. Tetapi bagaimana orang merespon stres itu, inilah yang paling penting supaya menentukan seseorang itu menjadi lebih baik. Karena responnya negatif maka hasilnya pun dia akan menjadi lebih buruk. Tapi kalau dia punya respon yang positif maka hasilnya akan bisa lebih baik. Seorang raja yang terkenal Daud ternyata juga adalah seorang manusia biasa seperti kita yang tidak terlepas dari pergumulan hidup. Boleh dikatakan nats khotbah yang kita dengarkan hari ini adalah ketika momen dan fase hidup Daud sedang stres, sedang berada di tingkat frustasi dan depresi, tapi tidak sampai putus asa. Apa yang membuat Daud mengalami momen hidup, pergumulan hidup yang berat dalam hidupnya itu? Kita boleh lihat pada pasal 3, kalau kita baca dari pasal 3 Mazmur ini, ternyata pemberontakan Absalom, anaknya sendiri, memberontak Daud, bapaknya, supaya lengser dari kerajaan. Siapa yang tidak stres? Anak kita Bapak Ibu, mangalo Tuhamu. Dia bingsa lelengon selama kecil digendong, setelah besar justru dia yang menghantam kita. Jadi tidak heran di dunia pertelevisian sekarang, anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan, luar biasa. Tidak heran ternyata perjanjian lama juga sudah mencatatkan seorang bernama Absalom yang memberontak kepada bapaknya sendiri, yaitu Daud. Tetapi yang lain yang membuat pergumulan Daud ini semakin hebat apa? Mari kita lihat di dalam firman ini. Pada pasal yang ketiga dikatakan di sana, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Artinya apa? Ketika dia menjadi raja, banyak orang yang memfitnah Daud. Banyak orang yang menjelek-jelekan Daud. Banyak orang yang memburuk-burukkan Daud. Banyak orang yang tidak senang kepada pemimpinan Daud. Dan ayat 4 juga dituliskan di sana. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Artinya Daud menjelaskan dan meyakinkan bahwa dia adalah seorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Karena banyak yang meragukan kepemimpinannya. Banyak yang memburuk-burukkan dirinya, karakternya. Ini merupakan fase hidup yang sulit bagi Daud. Sampai dia lari, pergi sebentar mengheningkan dirinya. Kalau kita boleh lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia sejenak untuk boleh pergi menenangkan dirinya. Dia lari dari Absalom, anaknya. Jadi kadang kita perlu waktu untuk hening sendiri. Me time kalau kata bahasa kita kan. Jangan ganggu dulu. Istri juga begitu, kalau lagi penat, me time dulu katanya, 1 jam, 2 jam. Itu kadang perlu untuk boleh hening dulu, berdoa, lalu evaluasi diri apa yang kurang. Jadi kadang juga kalau mungkin Daud ini melakukan sesuatu hal yang menarik. Ketika banyak orang yang mengkritik dia, banyak orang yang di dalam kepemimpinannya seperti yang dikatakan kemuliaanku engkau nodai katanya. Dia justru berhenti sejenak, lalu dia hening sejenak, dia pergi sejenak dari segala keramaian itu. Dia mengevaluasi dirinya apa yang kurang. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dan kadang kala seperti itu juga dalam hidup kita. Jangan selalu merasa diri kita benar.
Mungkin kita perlu evaluasi diri, apa yang kurang, kenapa orang selalu seperti itu terhadap saya. Daud melakukannya, tapi dia berdoa, dia melakukan hal yang positif ketika dia mengalami sebuah tekanan dan pergumulan. Apakah Daud sampai jatuh pada putus asa ketika dia sedang bergumul? Atau sampai depresi tingkat dewa? Tidak. Mari kita baca di dalam nats ini. Ternyata tips and trick yang dilakukan oleh Daud yang menjadi bekal bagi kita semua Bapak Ibu ketika kita menghadapi pergumulan. Ketika kita menghadapi kondisi yang kita katakan tanda kutip membuat Anda stres. Apakah itu? Mari kita lihat. Di dalam nats ini ayat 2, dibuka dengan ayat 2, dikatakan di sana, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Yang Daud lakukan pertama bukan pergi ke gunung, bukan pergi ke lembah, bukan pergi ke laut, bukan pergi ke kota, atau bukan pergi ke suatu tempat yang mungkin bisa benar-benar untuk menghilangkan jejaknya, tetapi tidak. Dia datang kepada Tuhan dalam keheningan, dia berseru kepada Tuhan. Inilah kuncinya yang pertama. Ketika badai hidup menerjang saudara-saudari, jangan lari, jangan pergi, tapi hadapilah, namun berserulah kepada Tuhan. Bahkan dia katakan apa pada ayat yang kedua, bagian yang B dan bagian C, di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Betapa yakinnya Daud. Tidak ada satupun jaminan yang memberikan kelegaan kecuali hanya Tuhan. Bolehkah itu melekat dalam hati kita Bapak Ibu, saudara-saudari? Tidak ada tempat yang lain untukku mendapatkan kelegaan kecuali hanya Tuhan saja. Mari itu terpatri dalam hati kita sore ini. Tidak ada tempat yang lain seperti yang dikatakan oleh Daud. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Dan di bagian 2 ayat C, kasihanilah aku katanya, dengarkanlah doaku. Jadi yang dilakukan oleh Daud yang pertama, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan mengasihaninya. Dan kita bisa melakukan itu, saudara-saudariku, Bapak Ibu. Tekanan hidup kita banyak. Dari pekerjaan, keluarga, suami, istri, yang muda-mudi yang punya pacar juga, sudah mau menikah, ada saja rintangannya, semuanya. Banyak pergumulan kita. Yang sudah berkeluarga juga, banyak yang didoakan belum Tuhan berikan. Kita gak mampu melakukan itu sendiri. Kita tidak sanggup menghadapi itu sendiri. Hanya datang pada Tuhan berseru, maka kita dimampukan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud yang pertama. Tetapi yang kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini kita melihat bahwa keyakinan Daud ketika dia telah datang kepada Tuhan, yang dilakukan Daud yang kedua adalah menghadapi setiap masalah itu. Dia mengatakan, boleh kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Apakah saudara-saudari sering membaca nats ini? Karena tidak banyak Alkitab mencatatkan tentang marah tapi tidak berbuat dosa. Karena kalau sudah dikatakan marah, sudah langsung konotasinya adalah berbuat dosa, kan begitu. Dikatakan di dalam nats ini pada ayat yang kelima, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Caranya bagaimana? Silakan dibaca ayat selanjutnya. Apa dituliskan di sana? Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ternyata Daud mengatakan marah yang tidak berbuat dosa itu seperti apa? Berkata-kata dalam hati di tempat tidur, tapi tetap, wah gak bisa ini ibu-ibu ya. Marah diam dalam hati, gak bisa ini, impossible. Harus keluar semua kan, dosa masa lalu semua keluar. Begitu tidak mudah-mudi kalau orang tua sedang kesal karena satu hal, semua dari masa lalu itu dibawa, ya kan?
Nah, sudah diampuni tapi karena ada dipancing si emosinya, jadi langsung ke bawah-bawah yang dulu. Begitu juga yang pacaran, ya kan? Yang pacaran juga begitu, apalagi yang biasanya kaum wanita. Nanti sudah diampuni yang berapa minggu yang lalu, karena ada satu masalah, problem, itu diangkat lagi masalahnya. Jadi rasa-rasanya firman Tuhan ini sulit dikontekstualisasikan untuk muda-mudi dan kaum ibu ya. Tapi tidak bagi orang percaya. Maka itu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar. Untuk apa kita dengar firman Tuhan kalau kita sudah sempurna? Kita sadar kita lemah, maka kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah dalam hatimu. Kenapa saya katakan sulit? Ada sebuah tulisan mengatakan begini, ini katanya ya. Kenapa kaum ibu itu lebih suka mengatakan apa yang dia rasakan begitu? Karena katanya kalau kaum bapak itu punya kapasitas kata-kata 2.500 satu hari. Kaum bapak dan kaum laki-laki. Tapi kalau kaum ibu katanya punya 7.500 kata satu hari. 3 kali lipat. Jadi kalau kaum bapak ini, makanya kalau udah habis jatahnya 2.500 satu hari, nanti kalau ditanya, "Pak, udah makan?" Gitu. Karena jatahnya sudah habis hari itu. Jadi pulang kerja udah habis jatahnya mungkin di tempat kerja. Kalau kaum ibu tidak, kan 3 kali lipat. Sampai di tempat tidur pun ya terus disampaikan gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja ya. Apalagi kaum bapak toema paloasamuma dan sudah dope na 7.500 katai. Di pas sudah asasinok boy modo manon. Jadi ternyata Daud berkata, boleh kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Lalu pertanyaannya bagaimana? Nah, kita sudah temukan. Ini adalah doa Daud sebelum dia tidur. Kalau judulnya saja sudah menunjukkan isi dari perikop ini. Doa pada malam hari, itu judul perikop. Bila saudara-saudara yang bawa Alkitab. Jadi ini adalah doa Daud penyerahan dirinya pada malam hari. Dia katakan begini, kalau kita sedang marah, kita sedang emosi, jangan katakan apapun. Biarlah diam. Dan jangan juga ketika di depan kita dalam hati kita berbicara. Karena terpancing nanti emosi kita untuk mengeluarkan. Akhirnya timbullah perselisihan yang lebih besar. Tapi kalau di tempat tidur siapa yang mau diajaknya ribut? Oh, suaminya katanya ya, atau istrinya? Bukan. Tapi dia bisa lebih mengontrol dirinya sehingga dia katakan hal yang demikian. Jadi apa yang dikatakan Daud ini sangat menarik untuk saya pribadi. Ketika ini boleh kita pergumulkan melalui berbagai tafsiran. Ternyata Daud tidak main-main menuliskan sebuah syair ini ketika dia hendak tidur. Dalam doa pada malam hari dia katakan demikian. Karena ternyata berbuat marah yang tidak berbuat dosa juga, kalau kita boleh perhatikan apa yang biasanya membuat kita marah. Saudara-saudari, apa yang biasanya membuat kita marah Bapak Ibu? Tersinggung, ya kan? Tersinggung, sakit hati, ada yang fitnah kita, bisa kita langsung cepat marah. Apakah marah itu berdosa di mata Tuhan? Sampai Daud katakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ternyata Alkitab juga tidak berkata demikian. Tuhan sendiri kepada bangsa Israel berulang kali menunjukkan marahnya, murkanya, benar? Ya, Tuhan murka pada bangsa Israel. Tuhan marah kepada bangsa Israel berkali-kali, tidak hanya satu kali. Ketika bangsa itu menyembah Baal, Tuhan tunjukkan kemarahannya, murkanya. Bahkan mereka sampai terbuang, itu bukti kemarahan Tuhan. Tetapi seperti apakah marah yang berbuat dosa? Efesus 4 ayat 26 berkata demikian. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Jangan kamu simpan kemarahanmu sehingga sampai matahari terbenam. Jadi marah yang berbuat dosa itu terus-terus dirasakan, dialami, besoknya masih juga, besoknya juga masih. Itu namanya marah yang menua. Ya, sudah menua. Saur matua di bagasan rohata. Toe paloasamuma. Kita berharap kita yang beranak cucu kan? Ini marahnya yang beranak cucu dalam hatinya. Sampai saur matua, dibuanglah itu. Bersihkanlah itu. Ya, jangan dipelihara-pelihara. Kita harus menjaga diri kita jangan berbuat dosa. Kemarahan itu yang berbuat dosa adalah kita larut dalam marah kita itu. Sekarang bertemu, ada marah. Besoknya bertemu, jangan lagi marah. Tapi sudah mengampuni. Itulah doa kita. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Luar biasa doa yang Yesus ajarkan bagi kita. Jadi jangan kita berbohong dalam doa.
minta Tuhan ampuni, tapi kita tidak mengampuni. Dan tahukah ketika kita menyimpan marah, menyimpan sakit hati, ternyata itu adalah sebuah yang akan bisa membunuh kita. Jadi yang pertama dibunuh itu bukan orang, tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang digerogoti. Jadi ketika Tuhan juga murka, Tuhan marah, tetapi yang menarik adalah sesaat saja. Alkitab selalu menulis seperti itu, sesaat saja murka Tuhan. Lalu Tuhan berbalik dan mengasihani mereka. Jadi marah tetapi segera berbalik kembali. Jadi saudara-saudari yang ada marahan sekarang segera berbalik, lalu memperbaiki lagi dan boleh lagi untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran untuk kita, pengendalian diri, supaya kita tidak dikendalikan rasa marah. Kalau ada Roh Kudus, kita tidak cepat untuk marah. Ada sebuah ilustrasi 2 botol minuman bersoda. Pernah lihat minuman bersoda ya Bapak Ibu, saudara-saudari, apalagi mau lebaran gini, bertebaran ya di setiap supermarket dengan harga yang beragam. Kalau soda itu digoncang dengan 2 botol ya, saya tidak bawa alatnya, tapi misalkan Anda boleh membayangkan ini 2 botol soda yang digoncang dengan begitu kuat. Lalu yang satu dilepas tutupnya, apa yang terjadi? Pasti langsung tersembur keluar. Tapi kalau yang satu didiamkan dulu sampai lama, lalu dia dibuka pelan-pelan, apakah terjadi semburan? Tidak. Saya ibaratkan seperti itulah jiwa kita kalau sedang marah. Jiwa sedang marah lalu dipaksakan keluar semuanya, maka yang terjadi adalah ya dosa, semburan, tidak karuan semua, merusak. Tapi kalau kita diam dulu, berdoa, maka kita tidak akan lagi marah. Jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang marah. Ini penting sekali. Tetapi yang kemudian saudara-saudari, apakah yang dilakukan Daud? Tadi yang pertama dia berseru kepada Tuhan, lalu yang kedua dia mengatakan supaya kita boleh jangan marah, tidak mengontrol emosi kita, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ini tips yang kedua dia katakan. Tetapi yang ketiga adalah kita boleh lihat pada ayat yang ke-6. Dia tuliskan di ayat yang ke-6 demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Lihat Daud, dia bergumul, dia susah, dia sedang punya banyak pergumulan, dia sedang frustasi kita katakan, tapi sempat-sempatnya dia katakan persembahkanlah persembahan, korban persembahan yang benar kepada Tuhan. Dia masih ingat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika dia sedang bergumul pun dia ingat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi lah sedang melimpah berkat. Mudah-mudahan tidak terbalik. Melimpah berkat pun tidak ingat Tuhan. Apalagi lah susah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia katakan begitu, persembahkanlah persembahan atau korban yang benar bagi Tuhan. Bagaimana supaya kita boleh juga memberikan hati yang penuh dengan sukacita untuk Tuhan melalui persembahan Bapak Ibu. Kadang kita katakan ya di dalam perjanjian baru itu kan persembahan itu adalah tubuhmu. Benar, tapi 100% tubuhmu, 100% berarti juga milikmu, uangmu, dirimu, semua yang kita miliki. Dan ini sangat berbeda kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama dikatakan perpuluhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita mengumpulkan perpuluhan hari ini lalu kita katakan wah saya nanti ngasihnya cuma sekian, padahal saya sebenarnya bukan sekian dapatnya. Berbeda perpuluhan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ketika perjanjian lama hanya satu suku yang tidak memiliki tanah, yaitu suku Lewi. Siapakah itu? Para imam yang kerjanya di gereja. Kalau sekarang sinagoge, bait Allah, mereka tidak punya tanah. Mereka itu cuma kerja melayani jemaat. Lalu yang kerja adalah 10 suku lainnya punya tanah, mereka dikelola. Makanya Tuhan perintahkan apa? Berikan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Untuk siapa? Untuk kaum Lewi yang tidak bekerja, yang hanya bekerja di bait Allah. Tapi perjanjian baru tidak begitu, digenapi oleh Yesus. Dan Paulus mengatakan tubuhmu lah persembahanmu. Artinya pikiranmu, tubuhmu, semua 100% uang kita itu milik Tuhan. Jadi kalau kita katakan gak segitu yang saya kasih, ya kita bisa gunakan untuk yang lain. Karena semua itu toh milik Tuhan. Berbeda pemahaman.
Jadi ini perlu diedukasi untuk seluruh jemaat. Jadi jangan ragu, hari ini kita mengumpulkan persembahan perpuluhan. Nanti saya, bagaimana ya, gaji saya 10 juta, saya kasih cuma 500 ribu. Konteks perjanjian lama itu 1 juta kembalikan. Dan kalau kita pakai konteks perjanjian lama, berarti yang dapat perpuluhan siapa? Imam kan? Siapa imam? Ya kami pendeta. Berarti kami tidak boleh memberikan perpuluhan, mengikuti perjanjian lama, tapi tidak seperti itu setelah dibaharui dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudari, Daud mengajarkan, berikanlah persembahanmu, korban syukurmu. Sekarang hari ini awal bulan, saya tidak tahu, mungkin ada akhir bulan gajiannya, ada di awal bulan. Yang mau saya katakan adalah berikan persembahanmu dengan sukacita kepada Tuhan, baik melalui persembahan yang kita berikan atau melalui amplop perpuluhan, dan itu tidak berupa paksaan, tapi dengan sukacita engkau berikan bagi Tuhan. Seberapa banyak Tuhan telah memberkati engkau, berikan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama, lihat janda di Sarfat hanya dengan 5 roti, seperti janda yang di Sarfat itu hanya dengan segenggam saja dan minyak, itak kan dalam bahasa Batak, lalu kentongnya berisi banyak sekali, padahal dia tidak punya banyak tadinya. Seperti juga Yesus yang melakukan keajaiban hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Semua orang dapat makan. Di berbagai versi itu ada yang 5.000, ada yang dikatakan 6.000, ada yang dikatakan 5.000 belum anak perempuan, dan juga anak-anak begitu. Artinya banyak sekali orang yang bisa makan hanya dengan itu. Karena apa? Karena di sana ada ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Seperti juga kita, mudah-mudi mungkin tidak banyak di antaramu yang saldomu penuh, dan bahkan menjelang akhir tahun bisa sampai cuma 5.000. Ada yang pernah begitu saldonya? Atau 0,0. Berikan untuk Tuhan yang terbaik darimu. Jangan takut, tidak ada orang yang miskin karena memberi untuk Tuhan. Daud melakukannya. Persembahkanlah korban untuk Tuhan, berikan. Tapi kalau hatimu tidak penuh sukacita memberikan, jangan berikan. Karena Tuhan tidak miskin membutuhkan uang kita. Tuhan adalah Tuhan yang kaya. Dia memberkati orang yang memberikan dengan sukacita. Amin. Jadi mudah-mudi siapapun engkau, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat nominalnya, tapi Tuhan melihat sukacitamu memberikan. Dan akan berganti dengan berkali-kali lipat banyaknya. Akan berkali-kali lipat banyaknya. Persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi yang kemudian, mari kita lihat saudara-saudari, setelah dia melakukan beberapa hal untuk dia boleh tetap tenang di kondisi yang sedang bergumul, di ayat selanjutnya, ayat 8 dan 9, inilah menjadi kesimpulan apa yang dia dapatkan. Ternyata pergumulannya, frustasinya, stresnya itu berbalik menjadi apa? Kita baca ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Tadinya dia bergumul, lalu di ayat 8 dikatakan apa? Engkau memberikan sukacita kepadaku. Dan ini yang kita inginkan. Kalau engkau menghadapi pergumulan, saudara-saudari menghadapi kesesakan, kesusahan, teruslah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam Matius 21 ayat 22 ada syarat supaya doa kita didengarkan. Apakah itu? Yaitu apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan, kuncinya apa? Kepercayaan. Jadi dalam doa harus yakin, harus percaya. Ada mudah-mudi cita-citamu ingin menjadi pembisnis yang hebat, doakan dengan yakin. Jangan ragu setelah berdoa, tapi gak mungkin ya Tuhan ya, doa aku ketinggian ya Tuhan. Itu namanya tidak percaya. Ada di sini saudara-saudari yang masih di bangku sekolah, SMP, SMA, punya cita-cita yang tinggi. Orang tua aku kan miskin, manalah bisa. Itu kurang percaya. Berdoa, minta pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Harus percaya pada doa kita. Bapak ibu juga yang sedang bergumul, ingin sembuh, misalkan sakit, berdoa dengan iman. Karena Matius 21 ayat 22 berkata, engkau akan dapat apa saja
tetapi mintalah dengan penuh kepercayaan. Ingin usaha sukses, ingin anak-anak baik semuanya, minta pada Tuhan dengan kepercayaan. Nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan yang sama yang dulu menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan yang sama dengan yang kita sembah pada hari ini. Jadi berdoalah, jangan ragu. Tetapi ada yang kemudian, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah berseru, tapi Tuhan tidak juga menjawab saya. Yakobus 5 ayat 16 menuliskan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Syarat ketika kita mau minta pada Tuhan, saling mengaku dosa. Jadi jangan menutupi dosa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa kata kuncinya di sana? Doa orang. Jadi benarlah dulu hidupmu, baru minta pada Tuhan. Kalau sering berbohong minta sama Tuhan, Tuhan tidak akan jawab doamu. Hidup dulu benar, lalu minta kepada Tuhan. Sering membuat orang sakit hati, lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar. Hidup dulu benar, dijaga dirinya, jangan berbuat dosa, baru berdoa, minta pada Tuhan. Itulah doa yang Tuhan dengarkan. Dan semua doa-doa kita pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Dengan yang tadi, penuh kepercayaan dan hidup benar. Percayalah pemuda-pemudi, siapapun kau yang sedang meniti karir, yang sedang berharap hidupmu lebih baik, jangan takut. Semua masa depan yang terindah ada pada Tuhan, asalkan engkau berjuang dan berusaha. Karena Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah. Tidak hanya dikatakan sukacita loh saudara-saudariku, tetapi melimpah sukacitanya katanya. Kalau melimpah ini berarti sudah terlalu banyak sampai kita benar-benar merasa bahagia. Bahkan Daud memperbandingkan sukacita yang dia terima seperti apa? Saya akan bacakan kembali dari ayat 8b. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Daud memperbandingkan sukacita saya ini lebih daripada mereka yang berkelimpahan gandum dan anggur. Biarin aja mereka punya banyak harta, melimpah dan segalanya, tapi sukacitaku dalam Tuhan lebih hebat lagi. Dia bandingkan itu. Jadi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi kalau selama kita dalam Tuhan, sukacita kita akan melimpah. Bahkan melebihi orang-orang yang kita lihat kayaknya hidupnya bahagia, hidupnya kok enak banget, anaknya semua taat. Belum tentu sebahagia yang kita lihat, Bapak Ibu. Melimpahlah dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir ayat 9. Dan ini menjadi penutup dalam doanya Daud. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat 9 menjadi puncak dari jawaban atas doa Daud di tengah menghadapi pergumulan. Apa dia katakan? Aku merasakan aman dan tentram. Tadinya dihadapi badai, tadinya dihadapi pergumulan, sekarang dia katakan ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Aduh, tidur enak, siapa yang tidak mau? Pasti orang ada yang beli obat penenang hanya supaya dia bisa tidur. Tidak sedikit. Karena yang tadi menghadapi banyak problema. Tapi kalau Daud tidak. Daud sudah ayat 9 ini dia menjadi aspemores. Ada yang tahu aspemores? Asal peak, modom, renges. Luar biasa. Daud yang dihimpit oleh berbagai pergumulan, ternyata dia menjadi aspemores. Asal peak, modom, renges. Siapa di sini sudah di tempat tidur masih saja sulit tidur? Masih nunggu-nunggu balasan pasangannya? Jadilah aspemores. Tak perlu hiraukan itu balasannya, nanti saja tidurlah dengan tenang. Katakanlah seperti yang dikatakan Daud pada ayat ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Jadi tidur saja. Jangan stres. Yang punya banyak pergumulan, persoalan, seperti Daud lah katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini semua dapat hanya karena di dalam Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di tengah badai hidup yang besar, topan yang besar, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Apapun yang sedang saudara-saudari hadapi, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, setiap rumah tangga, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita, ada sebuah lirik yang sangat menarik, tadi sudah kita nyanyikan, tapi biasanya karena persembahan, boleh tim pemusik sambil bersiap-siap. Biasanya karena persembahan kita kurang fokus dengan liriknya. Lagu yang kita nyanyikan tadi pada saat kita mengumpulkan persembahan, ini lirik yang sangat indah, diterjemahkan melalui buku nyanyian HKBP, yang diambil dari buku ND, karya yang sangat indah, buku nyanyian 222. Saya mengajak kita dan boleh dibantu multimedia ayat 2 dan ayat 3. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3. Terus menghimpitku, namun ku makin kuat memikul salibku. Ku tahu Tuhanku ada dekat di sisiku. Kiranya saudara-saudari semua terberkati dengan firman hari ini. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, hati kami melimpah dengan sukacita dan syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang terus hari demi hari mengubahkan kami, mendewasakan iman kami, memperbaiki perilaku kami yang tidak baik, iman kami yang lemah menjadi kuat karena firman Tuhan yang diberitakan, firman Tuhan yang disampaikan. Kami sungguh bersyukur kami ada di tempat ini, dan ada saudara kami juga yang mengikuti dari tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, memperbaharui akal budi kami yang tadinya sudah sesat, memperbaharui perilaku kami yang tadinya tidak benar, semua menuju arah yang lebih baik, supaya kami memiliki pengharapan pada kehidupan setelah dunia ini berakhir. Supaya kami mengingat bahwa dunia kami, tempat kami tinggal ini bukanlah dunia yang kekal,
tetapi dunia sementara. Oleh karena itu, selagi kami Tuhan masih berikan nafas hidup, biarlah kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Tuhan Maha Baik, Tuhan yang bertahta di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari seluruh kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda, pemudi, kaum bapak, kaum ibu, sampai jemaat-Mu lansia. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati mereka semua yang sedang dalam pendidikan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kecerdasan, memperoleh pendidikan yang terbaik, masa depan yang cerah penuh harapan dalam Tuhan. Yang sedang bekerja, Tuhan tambahkan berkat melalui pekerjaan mereka, karir yang lebih baik atas usaha dan kerja keras mereka yang giat. Tuhan memperhitungkan kerja keras setiap jemaat-Mu yang berjuang di dalam pekerjaan mereka. Jika ada saudara-saudari kami pemuda-pemudi di tempat ini sedang bersusah hati karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, Tuhan melawat mereka, Tuhan menghibur mereka, Tuhan membantu mereka supaya juga dengan usaha yang mereka miliki, mereka akan segera mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati juga saudara-saudari kami, kaum bapak, kaum ibu yang mungkin memiliki pergumulan mendidik anaknya. Tuhan berikan kekuatan dan berikan hikmat kepada mereka menjadi orang tua yang penuh kasih untuk selalu membimbing anak-anaknya. Kami berdoa pada saat ini untuk siapapun di tempat ini yang sedang bersusah hati, yang datang tadi dengan hati yang penuh dengan kepiluan, yang datang tadi hatinya penuh dengan duka, namun dia tidak dapat menyampaikan itu semua kepada orang-orang di sekitarnya. Namun Tuhan sangat melihat isi hatinya. Tuhan bantulah mereka, kasihanilah mereka, biar nanti dengan pulang dari tempat ini mereka mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan karena pujian, doa, dan firman yang telah diterima. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semua, kaum bapak, kaum ibu, berkatilah seluruhnya Tuhan, juga orang tua kami seksi lansia, biarlah masa tua mereka juga tetap di dalam Tuhan dan masa tua mereka tetap berkarya karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Berkati juga keluarga mereka semua. Saat ini Tuhan, kami teringat ada banyak sekali jemaat kami yang tidak bisa hadir seperti kami di tempat ini. Mereka terbaring lemah di rumah, berjuang untuk mendapatkan kesembuhan yang sudah lama, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di tempat tidurnya. Memohon Tuhan menopangkan tangan atas mereka supaya mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami mendoakan mereka semua, ya Tuhan Allah, terlebih mereka yang telah disampaikan nama-namanya dari setiap week kepada gereja-Mu ini. Kami mendoakan Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Sibanjuntak Boru Siahaan, Besi Barani, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relu Sitorus, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Kamar Paung, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Daud Panjaitan, Nyonya Sitorus Boru Sirait, Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nainggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Mani Huruk Boru Manjorang, Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Simancuntak, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya Sihombing Boru Hutapea, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, Nyonya MS Sipahutar Boru Tagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Siahaan, Sabar Siregar, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Monika Boru Sitorus, Nyonya Purbahab R Boru Silaban. Mereka semua adalah jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Kami mau berdoa untuk mereka, Tuhan, membawakan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka semua yang berharap Tuhan memulihkan penyakit mereka. Dan juga Tuhan tetap memberikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan. Berkatilah keluarga mereka yang
setiap hari menjaga, membantu untuk proses pemulihan. Kiranya Engkau menambahkan berkat-Mu dan sukacita melimpah di tengah keluarga, sekalipun ada anggota keluarga mereka sedang sakit, tapi Tuhan selalu menyempurnakan sukacita karena Engkau hadir di tengah keluarga itu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Kami berdoa untuk Amang Hendra Simanjuntak, Sintua LRR Boru Sormin, Amang Janusi Sianipar, Nyonya Sintua Nenggolan Boru Raja Kukuk, dan Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Simanjuntak. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, yang membutuhkan pertolongan medis sehingga mereka harus dirawat. Berkatilah para medis, dokter, perawat, makanan, minuman, obat, semua alat medis yang dipakai menjadi jalan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkatilah mereka, pulihkan kesehatan mereka, dan berkati juga keluarga yang menjaga. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan mencukupkan segala yang dibutuhkan di dalam pembiayaan di rumah sakit atau juga hal lain yang dibutuhkan mereka. Tuhan, kiranya nama-nama yang telah kami sebutkan dan juga jemaat-Mu yang sakit tapi nama mereka tidak terdaftar, kiranya Engkau tetap memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 769, dan kita akan menyampaikan persembahan ke depan, yaitu persembahan kedua dan juga persembahan perpuluhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja ini dan yang ada di rumah, demikianlah ibadah Minggu sore di Minggu Misericordias Domini. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, dan Tuhan memberkati.